Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Afiatul Aini. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Sundel Bolong, Desa Kembang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu langit sudah semakin gelap. Jalanan desa terlihat begitu sepi. Pintu-pintu rumah warga sudah tertutup rapat. Di ujung desa sebuah rumah terlihat masih menyala terang. Jendelanya masih terbuka lebar. "Bu, dengar gak?" Suara Pak Rahman bergetar saat menatap ke arah jalan gelap di depan rumahnya. Istrinya Bu Narti yang sedang menutup jendela ikut terdiam. Dari arah kebun bambu, samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Suara itu lirih, panjang, seperti menahan sakit. "Astagfirullah, suara itu lagi, Pak," ujar Bu Narti, wajahnya pucat. "Setiap malam, Pak, aku gak kuat." Pak Rahman melangkah pelan ke beranda, kakinya gemetar, tapi rasa penasaran menekan takutnya. Jangan-jangan cuma orang lewat. "Lewat jam segini?" Bu Narti mendekat, suaranya meninggi. "Lawang udah hampir tengah malam, semua orang juga udah ngunci pintu." Tangisan itu semakin jelas, suaranya seperti tepat di depan rumah, lalu tiba-tiba menjauh, kemudian mendekat lagi, seolah sosok itu berjalan mondar-mandir di jalan sepi. Pak Rahman menelan ludah. "Aku cek sebentar." "Pak, jangan, nanti ketemu beneran." Bu Narti meraih tangan suaminya, tapi Pak Rahman menepis pelan. Ia membuka pintu depan dan melongok. Jalanan desa lengang, lampu-lampu rumah tetangga sudah padam. Hanya cahaya rembulan yang samar menerangi jalan tanah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. "Assalamualaikum," suara Pak Rahman pelan, nyaris tidak terdengar. Tangisan tiba-tiba berhenti mendadak. Suasana seketika berubah hening. Pak Rahman mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. "Nggak ada siapa-siapa, Bu." Baru saja ia hendak menutup pintu, suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari jalan depan, melainkan tepat di belakang rumah. Lebih dekat dan sangat jelas, suara perempuan menangis terseduh-seduh. "Pak, belakang rumah kita." Bu Narti langsung menutup mulut dengan tangan. Pak Rahmat membeku di tempat. Peluh dingin menetes dari pelipisnya. Ia tahu di belakang rumahnya hanya ada kebun kosong dan sumur tua yang sudah lama tidak dipakai. Aku harus lihat." "Pak, jangan bodoh, kalau itu beneran kita bisa celaka." Tangisan itu berubah menjadi rintihan, panjang, seakan menyayat hati. Tubuh Pak Rahman bergetar, ia melangkah mundur, menutup pintu rapat-rapat, lalu menyandarkan tubuhnya di dinding. "Wes, lebih baik sekarang kita tidur. Aku yakin tangisan itu bukan tangisan biasa," ucap Bu Narti yang langsung menarik tangan suaminya masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya kabar tentang suara tangisan itu sudah menyebar. Di sebuah warung kopi milik Pak Samin, beberapa pria desa berkumpul. "Semalam aku dengar ada orang nangis di belakang rumahku," ucap Pak Rahman yang baru saja duduk di bangku kayu. "Kamu juga dengar, Man?" tanya Pak Samin sambil menyeruput kopi. Pak Rahman mengangguk. "Bukan cuma dengar, semalam suaranya pindah-pindah, depan rumah, lalu belakang rumah, kayak ada orang jalan muter." Pak Darto ikut menimpali, wajahnya serius. "Aku juga. Minggu lalu waktu pulang dari musola, aku dengar tangisan di dekat pohon asem. Aku pikir ada orang kesurupan, tapi pas aku dekati, gak ada siapa-siapa." "Ah, kalian kebanyakan takut. Mungkin ada orang gila keluyuran," ujar Sardi, seorang pemuda yang mencoba menyangkal meski matanya tidak berani menatap langsung ke arah kebun bambu. "Orang gila apa yang bisa pindah suara seenaknya?" balas Pak Rahman ketus. Suasana warung mendadak hening. Semua teringat cerita lama yang pernah beredar di kampung Kembang tentang seorang perempuan yang hilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Bu Tati yang ikut duduk sambil menjual gorengan akhirnya buka suara.
Kalian jangan main-main. Tangisan itu beneran arwah. Aku dengar sendiri waktu malam Jumat. Suaranya deket banget sama telingaku. Padahal aku lagi ngaji di ruang tengah. Sampai sekarang bulu kuduku masih berdiri kalau ingat. Pak Samin menaruh cangkir. Kalau begini kita harus hati-hati. Anak-anak jangan dibiarkan keluyuran malam. Ibu-ibu juga jangan sendirian di dapur terlalu malam. Betul. Aku lihat tetanggaku Bu Lastri semalam pingsan. Katanya dia buka pintu belakang. Ada perempuan duduk di pojokan halaman. Rambutnya panjang, mukanya ketutupan. Waktu ditanya nggak jawab. Tiba-tiba hilang begitu saja. Beberapa orang langsung merinding. Sardi yang tadinya sok berani kini menunduk, bibirnya gemetar. Malam harinya di rumah Bu Lastri duduk gelisah sambil menggendong anaknya yang masih balita. Pak Karso, suaminya yang bekerja sebagai seorang security, kebetulan hari ini mendapat jadwal dinas malam. Jadi terpaksa ia meninggalkan Bu Lastri dan anaknya di rumah sendirian. Jangan nangis nak, ayo tidur. Akan tetapi entah kenapa setiap kali ia hampir menidurkan anaknya, suara tangisan lain terdengar dari luar rumah. Tangisan perempuan, samar, panjang. Anaknya justru berhenti menangis, matanya menatap ke arah pintu. Ndak, jangan lihat ke situ. Bu Lastri buru-buru menutup wajah anaknya ke dada. Tiba-tiba terdengar suara ketukan 3 kali di pintu belakang. Tok, tok, tok. Bu Lastri hampir berteriak. Ia mendekap anaknya erat, tubuhnya gemetar. Ya Allah, jangan sekarang. Bu. Suara perempuan memanggil dari luar. Panjang, terak, tapi jelas. Bu. Bu Lastri menutup telinga anaknya. Pergi, jangan ganggu rumahku. Tangisan langsung pecah, keras, seperti tepat di depan telinganya. Di rumah sebelah Pak Darto, kakak Bu Lastri yang mendengar teriakan itu buru-buru keluar. Ia mengetuk pintu depan rumah Bu Lastri. Las, bukain, aku Darto. Pintu terbuka sedikit, wajah Bu Lastri pucat pasi. Mas, ada suara di belakang. Pak Darto melangkah masuk, matanya awas. Kamu kunci pintunya, aku lihat ke belakang. Jangan mas, bahaya. Akan tetapi Pak Darto tetap berjalan ke pintu belakang. Membuka kunci dengan hati-hati, udara dingin menerpa wajahnya. Halaman belakang sunyi, tidak ada siapa-siapa, hanya suara jangkrik. Ia menelan ludah, menutup pintu kembali. Kosong Las, mungkin kamu salah dengar. Tapi aku jelas dengar mas, jelas banget. Ucap Bu Lastri hampir menangis. Pak Darto yang tidak tega melihat adiknya menggigil ketakutan, memutuskan untuk menginap di rumah Bu Lastri, paling tidak sampai Pak Karso pulang ke rumah. Hari-hari berikutnya desa semakin tegang. Anak-anak tidak lagi bermain di luar setelah maghrib. Para lelaki menjaga ronda. Tapi justru mereka yang sering mendengar tangisan itu dari berbagai arah. Malam itu ronda dilakukan oleh 3 pemuda, Sardi, Wawan, dan Joni. Mereka membawa senter dan duduk di pos dekat persimpangan jalan. Kalau benar ada hantu, aku pengen lihat sekalian, kata Sardi dengan nada memaksa berani. Wawan menyalakan rokok. Nanti kalau benar muncul, kamu lari duluan. Jangan sembarangan, kita harus berani, saut Joni. Belum lama mereka bercanda, suara itu terdengar lagi. Tangisan panjang, lirih, dari arah sawah. Mereka saling pandang. Wawan langsung mematikan rokoknya. Wan, bawa senter, ayo kita cek, ajak Joni. Gila kamu, kalau beneran. Wawan menelan ludah. Saat berdiri wajahnya tegang. Aku coba jalan ke sana. Ia melangkah dengan senter menyala, menembus jalan setapak menuju sawah. Tangisan semakin jelas, semakin dekat. Tiba-tiba cahaya senter menyorot sesuatu. Sosok perempuan duduk membelakangi mereka di pematang. Rambutnya panjang tergerai, gaunnya putih lusuh, sobek-sobek. Bahunya berguncang seperti sedang menangis. Ya Allah! Sardi mundur 1 langkah. Wawan dan Joni yang mengikuti di belakang langsung membeku. Bu, maaf, siapa ya? Suara Sardi gemetar. Sosok itu berhenti menangis, sunyi sesaat, lalu pelan-pelan ia menoleh. Wajahnya pucat, matanya cekung. Bibirnya robek dengan darah mengalir. Lebih mengerikan lagi, dari punggungnya terbuka lubang besar. Ulat-ulat merayap keluar. Lari! Teriak Joni histeris. Mereka bertiga berhamburan kembali ke pos ronda. Wajahnya pucat, nafas tersegal. Beneran, sudah bolong.
Sardi jatuh terduduk hampir pingsan. Mereka langsung saja lari terbirit-birit menuju pos ronda. "Pak, itu di sawah ada perempuan duduk." Suara Suwito, seorang petani parubaya, pecah. Suaranya terdengar panik dan ketakutan. Ia berlari ke tengah jalan desa, wajahnya pucat pasi, nafasnya memburu. Beberapa warga yang masih nongkrong di pos ronda langsung berdiri. "Perempuan, mana toh?" tanya Joni cepat. Suwito menunjuk dengan tangan gemetar. "Di pematang sawah, rambutnya panjang, bajunya putih tapi punggungnya itu bolong penuh ulat." Semua terdiam, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kegelapan. "Jangan-jangan kamu salah lihat," ujar Sardi. Suaranya berusaha tenang meski bibirnya bergetar. "Salah lihat apanya? Aku jelas banget lihat. Dia duduk sambil nangis. Pas aku deketi, dia noleh, punggungnya bolong, ulatnya keluar semua." Suwito hampir menangis. "Aku lari sebelum dia makin dekat." Pak Rahman yang ikut duduk di pos ronda langsung bangkit. "Ini gak bisa dibiarkan. Terornya makin jadi. Kita harus ngomong sama semua warga." Keesokan harinya suasana desa semakin kacau. Di rumah Bu Lastri jeritan terdengar keras. Beberapa tetangga berlari menghampiri. "Ada apa, Las?" tanya Bu Tati yang pertama masuk. Bu Lastri terduduk di lantai kamar, wajahnya basah oleh keringat. Ada yang duduk di ranjangku barusan. Aku baru mau tidur sama anakku. Ranjang tiba-tiba goyang. Aku pikir suamiku pulang, tapi nggak ada siapa-siapa." Anaknya yang masih kecil menangis keras. Matanya merah seakan ketakutan. Bu Tati memeluk bahu Bu Lastri. "Sabar, Las, kamu gak sendirian. Hampir semua orang sekarang mengalami hal aneh." Seorang bapak-bapak yang ikut masuk menghela nafas. "Kalau begini terus gak ada yang bisa tidur nyenyak." Malam harinya 3 pemuda ronda lagi di pos. Sardi, Wawan, dan Joni. Wajah mereka masih tegang setelah kejadian sebelumnya. "Semalam aku dengar bisikan," kata Wawan pelan. "Aku tidur di ruang tengah. Tiba-tiba ada suara perempuan. Dia bilang, tolong aku, berulang-ulang. Suaranya deket banget sama telinga." Joni menoleh kaget. "Kamu lihat sesuatu?" "Enggak, pas aku buka mata kosong, tapi bisikannya gak hilang. Sampai aku lari ke kamar bapak ibuku." Sardi meremas lututnya. "Aku juga ngalamin. Di kebun belakang rumah, waktu aku ambil kayu, ada suara nangis, terus berubah jadi bisikan, kayak orang nyebut namaku. Aku, sumpah, hampir pingsan." Mereka bertiga saling pandang. Tidak ada yang berani tertawa atau menyangkal lagi. Besok paginya para lelaki berkumpul di rumah Pak Rahman. "Kita nggak bisa diam," ujar Pak Rahman tegas. "Warga makin ketakutan. Ada yang nggak berani keluar rumah sama sekali." Pak Darto mengangguk. "Kejadian di rumah Lastri itu bukti. Kalau ini terus-terusan, bisa ada yang mati ketakutan." "Terus apa yang harus kita lakukan?" tanya Sardi. Suasana hening sejenak, semua menunduk, bingung mencari solusi. Bu Narti tiba-tiba masuk membawa teh lalu berkata lirik, "Kalian semua lupa ya, dulu pernah ada cerita tentang perempuan hilang, namanya Maya." Semua menoleh ke arahnya. "Apa maksudmu, Narti?" tanya Pak Samin. "Waktu aku kecil aku dengar dari ibuku, katanya ada seorang perempuan muda yang tinggal di sini, menikah sama lelaki perantau. Dia hamil, tapi gak pernah kelihatan suaminya pulang. Lalu tiba-tiba dia menghilang begitu saja, gak ada yang tahu kemana. Orang-orang hanya bilang mungkin dia kabur." Pak Rahman menghela nafas panjang. "Jangan-jangan tangisan itu miliknya." "Arwah penasaran," timpal Bu Tati yang ikut nimbrung. "Dia gak tenang karena kematiannya gak wajar." Sardi menelan ludah. "Kalau benar itu arwah Maya, berarti kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia." Malam harinya suasana semakin mencekam di rumah Pak Samin. Ia sedang duduk di ruang tamu sambil menghitung hasil dagangannya. Lampu minyak redup. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar rumah. "Siapa itu?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Dia bangkit membuka pintu sedikit. Jalanan sepi, tidak ada siapa-siapa. Ia menutup kembali lalu duduk. Namun tiba-tiba suara kursi kayu di sampingnya berderit, seperti ada yang menduduki. Pak Samin menoleh cepat. Kursi itu bergerak sedikit. Peluh dingin membasahi keningnya. Ia bangkit berdiri. "Siapa?" Tangisan lirih terdengar di dekat telinganya. Perlahan-lahan udara menjadi dingin menusuk.
Pak Samin langsung berlari keluar rumah, berteriak memanggil tetangga. "Tolong, ada yang ganggu rumahku." Warga berdatangan saat mereka masuk rumah kosong, hanya kursi yang masih bergoyang pelan. Di pos ronda malam itu, pembicaraan semakin panas. "Sudah jelas ini ulah arwah Maya," ujar Pak Darto. "Dia minta keadilan." "Tapi gimana caranya kita nolong? Kita bahkan gak tahu dia meninggal di mana," jawab Joni. "Kalau terus dibiarkan, bisa makin banyak yang kena ganggu. Anak-anak kita juga terancam." Pak Rahman menghela nafas berat. "Besok kita harus cari informasi. Cari orang-orang yang tahu cerita lama. Mungkin ada rahasia yang selama ini disembunyikan." Wawan menimpali, wajahnya serius. "Aku yakin ada yang tahu, cuma mereka bungkam. Dan kita harus bikin mereka ngomong," saut Sardi. Suasana hening. Dari kejauhan suara tangisan kembali terdengar, panjang, memilukan. Semua orang terdiam menunduk, bulu kuduk mereka berdiri serentak. "Aku gak tahan lagi," ujar Joni dengan suara lirih, tangannya menggenggam lutut. "Kalau kita cuma diam, teror ini gak bakal berhenti." Malam itu 5 pemuda berkumpul di pos ronda. Wajah mereka tegang, mata sayu karena berhari-hari sulit tidur. Angin malam berembus kencang membawa bau lembab dari arah kebun bambu. Sardi mengangguk. "Betul, suara tangisan itu bukan main-main. Semua orang sudah mengalami gangguan. Kita harus cari tahu asal-usulnya." "Cari tahu gimana? Kita bahkan gak tahu harus mulai dari mana." "Kita tanya orang-orang yang paling lama tinggal di sini. Orang tua desa pasti tahu cerita yang kita gak tahu," saut Joni cepat. Mereka saling pandang, tidak ada yang membantah. Akhirnya mereka sepakat, malam ini juga mereka mendatangi Mbah Wiryo, lelaki paling sepuh yang tinggal di ujung desa. Rumah Mbah Wiryo sunyi, lampu gantung redup menyala di teras. Suara belalang bersautan, pemuda-pemuda itu berjalan beriringan, langkah mereka berat. "Assalamualaikum." Sardi mengetuk pintu pelan. Tidak lama pintu terbuka, Mbah Wiryo muncul dengan wajah keriput dan tatapan tajam. "Ada apa malam-malam begini?" "Maaf Mbah, kami mau tanya sesuatu tentang suara tangisan yang sering terdengar akhir-akhir ini." Tatapan Mbah Wiryo berubah dingin. Ia diam lama, seakan menimbang apakah harus bicara. "Masuklah." Mereka duduk di lantai ruang depan. Udara di dalam rumah lembab, menambah rasa tidak nyaman. "Apa kalian benar-benar mau tahu?" Suara Mbah Wiryo berat. "Iya Mbah, kami nggak tahan lagi. Semua orang ketakutan." Mbah Wiryo menghela nafas panjang lalu berkata pelan. "Tangisan itu milik seorang perempuan. Namanya Maya." Mereka saling pandang. Nama itu pernah disebut Bu Narti dan Bu Tati, tapi baru kali ini terdengar dari mulut orang yang dianggap saksi hidup. "Siapa Maya itu sebenarnya Mbah?" tanya Wawan hati-hati. "Maya dulu tinggal di sini bertahun-tahun lalu. Gadis pendatang, menikah dengan pemuda desa ini. Waktu itu dia sedang hamil besar, tapi suaminya pergi merantau, katanya untuk cari nafkah. Sejak itu Maya tinggal bersama mertuanya." "Terus kenapa dia hilang?" tanya Joni, nafasnya tercekat. Wajah Mbak Wiryo mengeras. "Mertuanya benci sama Maya. Katanya Maya nggak pantas masuk keluarga mereka. Warga sering dengar pertengkaran sampai suatu hari Maya menghilang. Nggak ada yang tahu kemana. Orang bilang mungkin dia minggat." Tapi ia berhenti, menatap mereka dalam-dalam. "Aku yakin dia nggak pernah pergi kemana-mana." "Maksud Mbah?" Suara Sardi bergetar. "Maya dibungkam, entah bagaimana caranya, tapi dia disembunyikan. Dan karena itu arwahnya gentayangan. Dia menuntut satu hal yang belum selesai." "Jadi Mbah, kemungkinan besar arwah Maya itu yang sekarang mengganggu desa?" tanya Wawan. "Ya, tangisannya adalah jeritan minta tolong. Dia mati nggak wajar." "Kenapa nggak ada yang cerita soal ini dari dulu Mbah?" Sardi mengerutkan dahi. "Karena keluarganya menutup mulut dan warga lain terlalu takut." Pemuda-pemuda itu saling tatap. Sekarang semuanya masuk akal. Tangisan, bisikan, sosok perempuan bergaun putih lusuh, semua cocok dengan kisah Maya. "Tapi kita harus buktikan. Kalau cuma gosip, orang gak akan percaya. Kita harus cari tahu kebenaran kematiannya." Joni akhirnya bersuara.
Mbak Wirya menatap mereka lekat-lekat. Kalau kalian nekat, hati-hati. Arwah penasaran bisa makin marah kalau rahasianya dibongkar setengah-setengah. Malam itu mereka pulang dengan pikiran kalut. Di jalan Wawan berbisik. Aku gak enak. Tadi waktu Mbak Wirya cerita, aku ngerasa kayak ada yang dengerin kita dari luar. Sardi menoleh cepat. Siapa? Entahlah, tapi aku yakin tadi ada bayangan di jendela. Mereka terdiam, langkahnya dipercepat. Jalan desa sepi, hanya ada suara langkah mereka sendiri. Keesokan paginya pemuda-pemuda itu kembali berkumpul, kali ini di rumah Pak Rahman, bersama beberapa warga lain yang penasaran. Kami udah dengar dari Mbak Wirya, sosok yang selama ini gentayangan adalah Maya, perempuan yang dulu hilang tanpa jejak, kata Joni dengan suara mantap. Warga ribut, saling berbisik. Jadi benar, selama ini Maya bukan minggat? Tanya Bu Tati, wajahnya pucat. Kalau gitu siapa yang ngebunuh dia? Timbal Pak Samin. Belum jelas, tapi besar kemungkinan keluarganya sendiri yang menutup semua itu. Wawan menambahkan, kalau kita mau tenang lagi, kita harus cari tahu di mana Maya dikubur. Suasana makin tegang. Berarti kita harus siap hadapi gangguan yang lebih parah, ujar Pak Darto serius. Kalau benar jasadnya masih di sini, arwahnya nggak bakal berhenti sebelum kebenarannya terungkap. Malamnya pemuda-pemuda itu tidak bisa tidur. Sardi berjalan mondar-mandir di kamarnya, bisikan samar terdengar di telinganya. Tolong aku. Ia terdiam menatap ke pintu, nafasnya tersengal. Suara itu semakin jelas, berulang-ulang. Tolong aku. Tolong. Sardi menutup telinga, tubuhnya gemetar. Jangan ganggu aku bakal cari tahu kebenaranmu. Tangisan Liri terdengar sesaat, lalu hilang. Sardi terduduk lemas, yakin bahwa Maya sendiri sudah mendengar tekadnya. Keesokan harinya mereka sepakat penyelidikan harus dilanjutkan. Malam nanti kita coba datangi rumah lama mertuanya Maya. Mungkin ada tanda-tanda di sana, ujar Joni. Wawan menelan ludah. Kalau kita salah langkah, bisa-bisa kita malah celaka. Kita udah kelewat jauh buat mundur. Kalau nggak kita, siapa lagi? Desa ini bisa habis kalau arwah itu makin marah. Mereka bertiga saling pandang. Rasa takut masih besar, tapi tekad untuk mengungkap misteri Maya jauh lebih kuat. Tangisan yang setiap malam menggema di kampung kembang seakan mendorong mereka untuk bergerak lebih cepat. Dan semua orang tahu, jawaban dari misteri itu pasti mengerikan. Ini tempatnya, ujar Joni menunjuk ke arah kebun belakang rumah kosong yang dulunya milik mertua Maya. Malam itu 5 pemuda kembali berkumpul. Joni, Sardi, Wawan, Bimo, dan Reza. Bulan separuh terlihat di langit yang mendung di langit. Cahaya temaramnya jatuh ke semak-semak liar yang menutupi kebun. Kebunnya udah lama gak dipakai. Kenapa rasanya kayak ada yang ngawasin kita dari balik pohon-pohon itu? Ujar Bimo pelan. Diam. Kalau kita ragu lebih baik pulang sekarang. Tapi kalau benar jasad Maya ada di sini, kita harus berani. Reza menelan ludah. Tangannya menggenggam cangkul yang ia bawa. Kalau memang ada, kita ngapain? Kita gali begitu saja. Iya, kita buktiin kalau enggak, semua orang bakal terus diteror. Jawab Joni mantap. Mereka melangkah ke dalam kebun. Rumput liar mencapai lutut. Daun pisang berdesir pelan diterpa angin. Waktu kecil aku pernah main ke sini, kata Wawan setengah berbisik. Mbah Wirya pernah bilang ada tanah yang aneh, kayak lebih lembek dari sekelilingnya. Mana? Wawan menunjuk ke pojok dekat pohon mangga tua. Tanah di sana memang terlihat berbeda, agak turun dan ditumbuhi semak lebih rimbun. Mereka berdiri mengelilinginya, terdiam sesaat. Kalau benar jasad Maya ada di bawah sini. Sudah, jangan banyak pikir. Ayo mulai. Suara cangkul menghantam tanah memecah keningan malam. Tanah lembek terangkat, bau amis bercampur dengan lumpur menyeruak. Cepat, gali lebih dalam, desis Jono. Keringatnya mengalir meski udara malam dingin. Mereka bekerja bergantian. Satu menggali, yang lain berjaga sambil menoleh kanan kiri. Setiap kali tanah terangkat, hati mereka makin berat. Kalian cium bau enggak? Kata Bimo tiba-tiba. Cium apa? Bau busuk, bukan bau tanah, kayak bau bangkai. Reza mendekat menutup hidung. Iya,
baunya makin kuat. Astaga, jangan-jangan. Cangkul Sardi menyentuh sesuatu yang keras. Ada sesuatu di sini. Mereka berhenti. Dengan tangan gemetar, Sardi menyingkirkan tanah dengan skop kecil. Lalu terlihat tulang putih kecoklatan, sebagian masih melekat daging busuk yang membatu. Ya Allah, Joni mundur selangkah, wajahnya pucat. Satu persatu tulang mulai tampak, tengkorak, tulang rusuk, dan mereka membeku bayangan kecil di dalamnya. Kerangka janin yang masih menempel di rongga perut. Dia dikubur sama bayinya. Suara Wawan pecah, hampir tidak keluar dari tenggorokannya. Bimo menutup wajah, tubuhnya gemetar. Kita beneran nemuin dia. Mendadak angin berembus kencang, membuat dedaunan berdesir keras. Udara jadi dingin menggigit. Dari arah kebun terdengar suara lirih. Kenapa baru sekarang? Mereka sontak menoleh. Di ujung kebun berdiri sesosok perempuan bergaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Punggungnya bolong menganga, dipenuhi ulat yang menggeliat. Cairan hitam menetes ke tanah. Wajahnya perlahan terangkat, menatap mereka dengan mata kosong penuh luka. Itu Maya. Risa terhuyung, hampir jatuh. Sosok itu melangkah maju, setiap langkahnya menimbulkan bau busuk menusuk hidung. Tangannya yang kurus menjuntai, jari-jarinya patah-patah. Lari, teriak Joni. Mereka kabur meninggalkan lubang galian terbuka, cangkul dan sekop tertinggal, hanya jeritan ketakutan yang bergema malam itu. Keesokan harinya kabar penemuan jasad Maya menyebar cepat. Warga berdatangan ke kebun, menutup hidung karena bau busuk yang menyengat. Polisi dipanggil, tapi banyak warga yakin ini bukan sekedar kasus lama, ini kutukan. Ya Allah, ternyata benar dia dibunuh, ujar Bu Tati sambil menangis. Pantas saja arwahnya gak tenang. Bayinya pun ikut dikubur bersama dia. Suasana gaduh, orang-orang saling berbisik. Di antara kerumunan, mata para pemuda terpaku pada sosok perempuan tua yang berdiri agak jauh, ibu mertuanya Maya. Wajahnya pucat, tangan gemetar, sesekali matanya melirik ke arah lubang galian, lalu cepat-cepat menunduk. Lihat deh, bisik Sardi pada Joni. Dia kelihatan ketakutan banget. Iya, soalnya dia tahu semua ini bakal terbongkar. Malam harinya Pak Darto mendengar pintu rumahnya diketuk keras berulang kali, tapi saat dibuka tidak ada siapapun. Bu Narti menjerit karena merasa ada sesuatu merayap naik ke ranjangnya, berat seperti tubuh orang. Wawan sendiri hampir gila ketika tengah malam mendengar suara tangisan tepat di telinganya. Kenapa mereka mengubur aku? Ia bangun dengan keringat dingin, tubuh gemetar, lalu berlari ke rumah Joni. Kita harus berhenti. Kalau kita terus gali masa lalu, dia bakal makin marah. Joni menatapnya tajam. Justru sebaliknya, kalau kita berhenti, dia nggak bakal pernah tenang. Kita harus tahu siapa yang bunuh Maya. Keesokan harinya warga berkumpul di balai desa. Suasana panas. Kita harus tanggung jawab. Jangan diam. Siapa yang dulu tinggal di rumah itu? Siapa yang terakhir kali bersama Maya? Semua mata perlahan beralih pada ibu mertuanya Maya. Perempuan itu menunduk, wajahnya semakin pucat. Aku nggak tahu apa-apa. Suaranya bergetar. Bohong, Bu Tati berseru. Semua orang tahu kalian sering bertengkar. Iya, saut warga lain. Kamu yang paling benci sama Maya. Katanya dia nggak pantas buat anakmu. Cukup, perempuan itu akhirnya berteriak, matanya berkaca-kaca. Aku nggak bermaksud. Semua terjadi begitu cepat. Kerumunan semakin gaduh. Joni maju menatap langsung. Kalau memang bukan kamu, katakan siapa. Maya berhak dapat keadilan. Kalau tidak, arwahnya gak akan berhenti menghantui kita. Tiba-tiba suara tangisan terdengar dari luar balai desa. Semua orang terdiam. Tangisan itu jelas lirih, menyayat hati, tapi sekaligus mengerikan. Aku masih di sini. Angin dingin menerpa ruangan. Lampu minyak bergetar, nyaris padam. Warga menjerit, sebagian lari keluar dari pintu balai desa. Sosok Maya muncul. Wajahnya penuh luka, punggung bolong menganga, ulat bergelimpangan. Matanya menatap lurus ke arah ibu mertuanya. Perempuan itu menjerit histeris, jatuh berlutut sambil menutup wajah. Maafkan aku, maafkan aku. Warga terpaku merinding, tidak ada yang berani mendekat. Sosok Maya berdiri diam, air mata darah mengalir dari matanya, tangisnya menggema di seluruh ruangan.
Aku gak sanggup lagi. Suara ibu mertua Maya pecah di tengah balai desa yang riuh. Matanya merah, tubuhnya gemetar. Sementara warga berdesakan ingin tahu lebih jauh. Jadi kamu yang bunuh Maya? Teriak Bu Tati, menunjuk dengan marah. Bukan aku. Aku cuma ikut. Kerumunan langsung gaduh. Apa maksudmu ikut? Joni maju, menatap perempuan itu dengan tajam. Siapa yang sebenarnya bunuh Maya? Perempuan itu menunduk, tangannya menutup wajah. Suaranya nyaris tidak terdengar. Anakku, suami Maya. Dialah yang merencanakan semuanya. Ruangan mendadak senyap, suara jangkrik di luar balai desa terdengar. Apa? Sardi memekik tidak percaya. Jangan bohong. Wawan ikut teriak. Semua orang tahu anakmu merantau waktu itu. Dia kerja di kota. Perempuan itu menggeleng cepat. Itu kebohongan. Surat-surat yang katanya dari perantauan dia yang suruh aku tulis. Dia masih di sini. Dia yang bawa Maya ke kebun malam itu. Aku cuma disuruh membantu menutup tanah. Suasana pecah. Warga saling pandang. Sebagian menjerit histeris. Ya Allah. Pak Rahman bergumam, wajahnya pucat. Berarti selama ini yang kita kira pergi merantau. Dia ada di sini. Dia ikut mengubur istrinya sendiri. Sambung Reza dengan suara bergetar. Kenapa dia tega begitu? Bimo tidak kuat menahan diri. Kenapa bunuh istri sendiri yang lagi hamil? Perempuan itu menangis terseduh. Dia malu. Dia bilang aku benar bahwa Maya gak pantas jadi istrinya. Dia takut direndahkan kalau orang tahu dia menikah tanpa restu. Gila. Joni menekan pelipisnya. Berarti arwah Maya gak cuma menuntutmu. Dia masih menunggu suaminya kembali ke desa. Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Lalu di mana dia sekarang? Tanya Pak Rahman hati-hati. Ibu itu mengangkat wajahnya yang basah air mata. Dia akan pulang malam ini. Dia kirim kabar kemarin. Katanya rindu kampung halaman, tapi aku tahu itu Maya yang manggil dia pulang. Warga saling berpandangan, suasana semakin panas, bercampur antara marah, takut, dan panik. Kalau begitu malam ini desa kita bakal jadi neraka. Gumam Wawan dengan wajah pucat. Semua orang harus bersiap. Kalau benar dia pulang, Maya pasti akan datang juga. Malam turun perlahan, langit gelap tanpa bintang. Warga menutup pintu lebih cepat dari biasanya, hanya balai desa yang tetap ramai. Api unggun menyala di depan, semua orang berkumpul menunggu kabar. Sudah jam 9, kata Sardi gelisah. Kapan dia datang? Belum sempat ada yang menjawab, suara deru motor terdengar dari arah jalan desa. Lampu sorotnya menembus kegelapan, semua kepala menoleh. Itu dia, bisik Reza. Motor berhenti, seorang pria turun mengenakan jaket hitam. Wajahnya tirus, matanya cekung, senyumnya canggung melihat kerumunan. Assalamualaikum, aku pulang. Tidak ada yang menyaut, semua menatapnya dengan tatapan benci bercampur takut. Jadi ini kamu, Arman? Suara Joni akhirnya pecah, penuh amarah. Suami Maya. Arman terdiam, pandangannya beralih ke sana sini. Apa yang kalian lihat? Aku cuma pulang ke desa, kenapa menatapku seperti itu? Berhenti berpura-pura. Ibumu sudah mengaku kau yang bunuh Maya. Wajah Arman menegang, tangannya mengepal. Dia bicara apa? Fitnah. Fitnah. Joni maju menunjuk wajahnya. Kami sudah menemukan jasad Maya. Dia masih mengandung saat dikubur. Dan ibumu bilang kau yang menyeretnya ke kebun. Kau yang merencanakan semua. Arman tampak goyah, wajahnya pucat, tapi ia berusaha tetap tegar. Itu kebohongan. Aku memang gak bisa membela Maya waktu itu, tapi aku... Enggak. Jangan bohong lagi. Sardi memotong marah. Kau yang kirim surat palsu seolah-olah kau di kota. Padahal kau di sini menutup mulut semua orang dengan kebohongan. Suasana semakin tegang, Arman gemetar. Lalu tiba-tiba terdengar suara lirih di belakang kerumunan. Arman. Semua orang kaku. Suara itu jelas penuh perih, penuh dendam. Arman. Warga menoleh dari arah kebun. Sosok Maya muncul. Gaun putihnya lusuh, tubuhnya penuh tanah, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Punggungnya menganga bolong, ulat merayap keluar. Ia berjalan pelan menyeret kaki, tangisnya lirih namun menusuk telinga. Arman, kenapa kau kubur aku? Ya Allah,
Bu Tati menjerit jatuh terduduk. Warga panik, sebagian lari, sebagian bersembunyi di balik tiang balai desa. Arman sendiri terbelalak, wajahnya pucat pasi. Maya. Sosok itu terus berjalan mendekat, suaranya bergetar. Aku menunggumu, Arman. Pulanglah padaku. Arman mundur, langkahnya goyah. Aku gak sengaja. Itu semua ibuku yang... Bohong, teriak Joni. Kau yang atur semua. Kau yang tega kubur istrimu sendiri. Maya berhenti hanya beberapa meter dari Arman. Kepalanya miring, suaranya pelan tapi tajam. Kau yang menutup tanah di wajahku. Arman menjerit menutup telinga. Diam, diam, jangan bicara lagi. Api unggun bergetar tertiup angin dingin. Suara tangisan menggema di seluruh desa seperti datang dari berbagai arah sekaligus. Arman berlari mundur, tapi Maya terus mendekat. Warga hanya bisa menonton, tidak ada yang berani menolong. Aku masih sayang padamu, Maya. Arman berteriak histeris. Aku gak mau orang tahu aku menikah denganmu. Aku malu, tapi aku masih cinta. Maya berhenti. Dari mulutnya keluar darah hitam yang menetes ke tanah. Senyum tipis muncul tapi menyeramkan. Cinta yang menguburku hidup-hidup. Arman menjerit lebih keras, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba angin bertiup kencang, api unggun padam seketika, desa tenggelam dalam gelap. Hanya suara tangisan Maya yang terdengar, dekat, semakin dekat. Arman berlari ke arah jalan, tapi entah bagaimana ia kembali lagi ke halaman balai desa. Langkahnya terhenti, seolah-olah tanah menahan kakinya. Maya kini tepat di depannya, wajahnya jelas, penuh tanah, darah dan belatung. Mata kosongnya menatap Arman lurus. Saatnya pulang bersamaku. Arman menjerit panjang, tubuhnya terhempas seperti ditarik ke arah gelap. Warga hanya bisa menatap dengan ngeri saat bayangan hitam menelan sosok Arman. Tangisan Maya berubah jadi tawa serak, menggema di seluruh desa. Warga histeris, beberapa pingsan, yang lain berlari meninggalkan balai desa. Hanya Joni dan pemuda lain yang tetap berdiri meski tubuh mereka gemetar. Maya sudah dapatkan dia, kata Joni pelan, wajahnya pucat. Akan tetapi tidak ada yang merasa lega, karena di kegelapan itu suara Maya masih terdengar. Aku belum tenang. Arman terus saja berlari. Dia berusaha untuk menghindari Maya yang terus mengikuti dan tidak akan melepaskan Arman begitu saja. Arman. Suara Maya menggema lagi, tapi kali ini terdengar lebih berat, tajam dan kencang seakan menusuk telinga. Pergi, aku gak salah. Arman tersentak, tubuhnya terhempas ke tanah, nafasnya tersegal, matanya liar mencari jalan keluar. Keringat dingin membasahi wajahnya meski udara malam menusuk tulang. Pergi Maya, jangan dekati aku, pergi. Teriak Arman sambil merangkak ke belakang. Dia hampir saja putus asa. Sementara orang-orang tidak berani mendekat, mereka justru mundur dan menjauh. Bulu kuduk para warga meremang ngeri. Namun bayangan Maya terus mendekat, menyeret langkah kain lusuhnya terseret tanah. Dari luka di punggungnya, api kecil berkedip seperti bara yang hidup, menjilat keluar bersama aroma dingin busuk. Wajah Maya tampak hancur berdarah, suara tangisan bayi menggema, sosok bayi juga terbang mendekat, wajahnya merah berdarah. Warga berteriak ketakutan, beberapa mencoba melarikan diri, tapi suara Maya membuat mereka lumpuh. Beberapa orang lagi masih bersembunyi penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada yang berani menolong Arman. Mereka tidak mau jadi sasaran selanjutnya. Arman, kau janji akan jaga aku dan anak kita, tapi kau tanam aku hidup-hidup. Kamu jahat, kamu biadab Arman. Tidak, bukan aku Maya. Kamu salah, bukan aku. Ampun Maya. Arman menjerit bangkit terburu-buru, lalu berlari ke arah jalan setapak. Nafasnya memburu, langkahnya kacau, sampai tiba-tiba tubuhnya menabrak tiang kayu tempat obor desa dipasang. Brak! Obor yang ditabrak oleh Arman oleng jatuh ke arahnya. Tidak! Arman menjerit saat nyala api menjilat bahunya. Ia berusaha menepis, tapi obor lain ikut terjatuh. Dalam hitungan detik api merambat ke bajunya. Tolong, tolong, panas, tolong. Warga hanya bisa menonton dengan wajah pucat. Jerit Arman pecah. Tubuhnya terbakar, api menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia berlari panik, berputar-putar,
Tapi semakin ia bergerak, semakin besar api yang membungkusnya. "Maya, ampuni aku Maya, ampuni aku!" teriak Arman dengan suara serak. "Ibu, tolong aku bu, tolong aku, mau air, ambilkan air, panas, panas." Maya berdiri tidak jauh. Suara tawanya melengking, dia menggendong sosok bayi yang darahnya mengalir. Dari wajahnya yang hancur, tersungging senyum menyeramkan. Api di tubuh Arman seakan-akan mengikuti kehendaknya, semakin liar, semakin rakus menjilat seluruh tubuh Arman. Tolong aku!" Untuk yang terakhir kalinya Arman minta tolong dan tubuhnya terhuyung, jatuh ke tanah. Tubuhnya sudah nyaris tidak berbentuk. Api menggerogoti daging hingga bau hangus menusuk ke seluruh halaman balai desa. Ceritanya semakin melemah sampai akhirnya berhenti sama sekali. Suasana hening, hanya suara api yang masih membakar sisa tubuh Arman. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.